Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat. Itu semua karena berkat kasih-Mu. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu waspadalah terhadap Mesias dan nabi-nabi palsu. Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, berita tentang kedatangan Mesias sudah sering sekali berkumandang sejak puluhan tahun silam hingga sekarang. Beberapa berita bahkan disertai pengakuan yang ekstrim. Adanya orang-orang yang mengaku sebagai Yesus Kristus, sehingga menyebut dirinya nabi yang diberi pesan khusus mengenai akhir zaman. Namun sampai hari ini tak satu pun dari setiap klaim seputar akhir zaman dan kedatangan Yesus itu terjadi. Peringatan tentang berita palsu mengenai datangnya Mesias juga disampaikan Yesus ketika hidup di bumi. Pengajaran yang perlu dicermati dan diingat oleh setiap orang percaya, bahkan mereka yang merasa diri mereka orang pilihan, agar jangan sampai disesatkan oleh berita palsu itu. Pengajaran yang juga perlu diberikan kepada generasi penerus, karena tampaknya semakin mendekati akhir dari segala sesuatu. Berita tentang kedatangan Kristus kedua kali juga semakin marak. Jika pemahaman mereka akan firman Allah tidak kuat, dikhawatirkan mereka akan mudah tersesat, akan dibuat mereka bingung dengan pengakuan Mesias atau nabi-nabi palsu. Adanya peringatan khusus bahwa orang pilihan juga masih bisa disesatkan, seharusnya membuat setiap orang percaya ekstra waspada. Alasannya bukan tidak mungkin cara yang akan dilakukan oleh Mesias dan nabi palsu itu akan sangat halus, sehingga orang yang terperdaya olehnya tidak akan menyadari bahwa dirinya sedang terkena penyesatan. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, niscaya kita dapat mengenali manakala upaya penyesatan itu muncul, lalu menguatkan kita supaya jangan sampai disesatkan. Dari penjelasan mengenai perikop ini, yang jelas berbicara mengenai nubuat Yesus tentang siksaan yang berat dan datangnya Mesias dan nabi palsu, di mana nubuatan itu disampaikan Yesus di Bukit Zaitun kepada orang-orang yang ada di sana, termasuk murid-murid. Dari perikop ini, yaitu ayat 15 sampai dengan 18, ini berbicara bagaimana kehancuran Yerusalem, dan di tengah-tengah kehancuran itu akan ada siksaan yang berat. Dan bukan hanya itu, di tengah siksaan yang ada
akan muncul nabi-nabi palsu dan Mesias palsu yang awalnya menawarkan kelepasan, pertolongan, dan pembebasan, di mana ada begitu banyak hal yang terjadi, mulai dari kekejian di tempat suci hingga pada bagaimana langkah yang harus diambil oleh para pendengar. Yesus memberitahukan hal yang harus mereka lakukan dalam menghadapi siksaan yang berat tersebut. Akhir dari nubuatan ini dijelaskan datangnya Anak Manusia yang memberi dampak atau efek pada banyak orang. Dan kedatangan ini berbeda dengan kedatangan Mesias palsu. Dari satu bagian firman ini, dari semua penjelasan di atas, ada banyak pengajaran dan peringatan yang dapat kita terima. Biarlah kita juga berhati-hati dengan segala sesuatu hal yang terjadi dari lingkungan kita tinggal dan hidup. Hendaklah kiranya kita selalu banyak berdoa, bukti dari kita berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tetapi tetap tegar dalam mengalami pencobaan yang meskipun mungkin kita tidak mampu menghadapinya, tetapi tetaplah berharap pada Tuhan. Jangan mudah terpengaruh dengan apapun yang dunia tawarkan, yang pada awalnya kelihatan menyenangkan, tetapi tetaplah berharap pada Tuhan. Nantikanlah Tuhan dengan tekun dalam segala keberadaan dan keadaan yang ada. Dengan demikian kita akan mampu bertahan dan menang bersama-sama dengan Allah di tengah penderitaan dan siksaan yang ada. Bukan hanya menghadapi penderitaan atau siksaan, tetapi pada akhirnya siap untuk menghadapi akhir zaman nantinya. Tidak ada yang mampu untuk menyesatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang semakin hari semakin menguatkan kami, supaya hidup kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, supaya iman kami semakin teguh, supaya kami tidak goyah terhadap segala tawaran dunia yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Sebentar lagi Bapa, kami akan melakukan setiap kegiatan kami, aktivitas kami. Tuhan sertai dan pimpinlah kami. Setiap apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biarlah campur tangan Tuhan yang menyertai dan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.